Selamat pagi, perkenalkan nama saya Mika Sofiana, SPD. Saya mengajar di instansi SMP plus Asadia, Situbondo. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Saya mahasiswa Universitas Mahasaraswati Denpasar, Fakultas Ilmu Pendidikan dan Keguruan, Program Studi PPG tahun 2023. Pagi. Bagaimana kalian hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Yes. Ya. Apakah sudah sarapan kalian? Belum. Sudah apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Ya. Sebelum saya ini, tolong kalian sekarang untuk berdoa. Silakan untuk ketua kelas untuk membaca doanya. Siap berdoa. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Abi Saila Husen. Terus Ahmad Rusdi. Selanjutnya saya minta pada pembelajaran kali ini, sebelum kita mulai nanti tolong semua yang harus dalam sikap disiplin. Tidak ada yang berbicara di dalam kelas. Ya. Silakan. Ya. Setelah Ibu absen hari ini, kita silakan Mbaknya untuk menyanyikan lagu nasional agar rasa nasional yang kita miliki tetap kuat. Ya Mbak, silakan maju ke depan. Bawa benderaku, lambang suci galah berkibar di seluruh partai Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatku membela. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selama-lamanya. Ya, silakan, sudah cukup ya. Pada kali ini saya ingin bertanya pada kalian sebelum masuk ke pembelajaran hari ini. Masih ingatkah pada pembelajaran kemarin tentang apa? Tes cerpen tentang menelaah unsur-unsur tes cerpen. Siapa yang masih ingat tentang unsur-unsur yang ada di dalam tes cerpen? Ya, angkat tangan. Siapa? Ya, Mbak Sita, silakan. Ada dua macam, yaitu unsur intrinsik teks cerpen dan Ya. unsur ekstrinsik teks Ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Bagaimana yang Putra? Betul atau salah? Betul. Kalau intrinsik, siapa yang masih ingat? Ya. Sekarang saya ingin gini kalian ya, untuk mengingat kita masuk ke kuis tahun. Silakan HP-nya kita ya. Terus jadi biar Ibu tahu nanti. Sudah? Sudah semua? Belum. Siapa yang belum? Wajahnya mirip siapa?
Sudah ready? Langsung. Nah. Ya, langsung kalian isi di sana. Langsung. Ya, apa kepanjangan dari cerpen? Tadi sebelumnya kita ibu sudah tanya. Yuk, cari cepat. Ada cerita pendek di mana kita bisa baca. Coba saya minta kepada Dimas baca yang pertama kata-kata motivasi di sini. Silakan baca ini apa? Belajar adalah investasi. Investasi. Investasi terbaik untuk masa depanmu. Tetap fokus pada tujuanmu. Jadikan pembelajaran sebagai kebiasaan sehari-hari dan jangan pernah berhenti mengejar pengetahuan. Ya, tepuk tangan buat Dimas. Sekarang saya minta ceweknya Mbak Dini. Ayo, silakan dibaca untuk kata akan mempelajari KD, menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar dengan indikator. Yang pertama adalah menganalisis struktur cerita pendek yang dibaca serta menganalisis aspek kebahasaan cerita pendek yang kalian nanti baca. Untuk keterampilannya nanti kita pelajari di depan. Nah, di mana tujuan pembelajaran untuk KD yang sudah Ibu perlihatkan kepada kalian tadi, yang dimana melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis struktur cerita pendek yang dibaca dengan tepat serta dapat menganalisis aspek kebahasaan cerita pendek yang dibacakan. Itu harapan dalam pembelajaran kali ini. Di mana struktur dan unsur kebahasaan yang ada di dalam cerita pendek, yang pertama itu adalah abstrak. Apa? Abstrak. Kenapa Rahmat? Ngantuk? Oh tidak. Tepuk tangan buat Rahmat dulu. Biar semangat. Selanjut, gimana abstrak ini? Terus apa? Komplikasi. Apa itu, Kevin? Komplikasi apa tadi? Timbulnya suatu masalah. Timbulnya suatu masalah itu adalah komplikasi. Setelah komplikasi, resolusi apa? Kalau sudah masalahnya memuncak, terus ada apa? Pemecahan masalah. Terakhir ada koda, yaitu suatu amanat atau sebuah atau nasihat. Ya pintar. Tepuk tangan buat kalian semua. Ya, kita lanjut, yaitu tentang unsur kebahasaan dalam teks cerpen. Ya, di mana di dalam unsur-unsur itu terdapat ini. Pertama, menggunakan kalimat bermakna lampau. Misalnya, ingat kalian, Ibu beri tugas untuk menentukan, mencari di mana struktur dan juga unsur kebahasaan dalam cerita tersebut. Jadi saya sekarang akan membentuk beberapa kelompok. Kita jadikan per deret saja atau bagaimana? Deret ya. Jadi Putri ke sana, ini Putra tengah di sini ya. Jadi saya sebut di sini adalah kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 1. Minggu digoyang aye. Ya oke. Oye dan aye. 1, 2, 3. Buka tutup, buka tutup. Bahu digoyang, oh yeah. Buka tutup, buka tutup.
Yuk. Nanti di sana sudah ada bacaan dan juga sudah ada panduannya di sana untuk kalian mencari struktur dan unsur kebahasannya. Nanti kalian bisa letakkan di sini ya. Perhatikan, nanti bisa kalian letakkan di sini. Ya. Tolong jangan gaduh. Bisa diangkat kursinya. Perhatikan mungkin untuk kelompok 3 bisa memberikan tanggapannya kepada kelompok 1 atau kelompok 2. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kita mana ayo? Sudah langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang struktur teks cerpen dan unsur kebahasaan teks cerpen yang berjudul Mimpi Sanggara. Struktur teks cerpen yang pertama adalah abstrak. Ada di P berapa sudah langsung? P1 kalimat pertama. Abstrak itu semuanya dari satu paragraf, bukan kalimat. P1 P1 terus orientasi. ya ada temannya di depan. P2 Ya P2 dengan P3 bagaimana? P2 dan P3. P2 sama P3 apa hanya P2 saja orientasi? Pilihan. Untuk orientasi ada di P2 atau di P3 saja? Atau hanya P2 saja? P2 saja itu adalah orientasi. Abstraknya ada di P1. Lanjut. Evaluasi. Ya, ada di langsung dari abstrak orientasi komplikasi. Komunikasi P3 Ya. evaluasi P6 P3, 4, 5, 6 saat sedang perisak di kamar tiba-tiba darah dihampiri oleh P6 sang dan adai. P7. Berarti P5 itu masuk apa? 1, 2, 3, 4, 5. 6. P6 masuk apa itu? Evaluasi
Evaluasi resolusi P10 Ya. sama P11 P12 yang ada P terakhir. Ya, yang terakhir. Ada berapa paragraf? Tiga? 13 paragraf. Ya. Dan Aspek kebahasaan teks cerpen yang ditemukan: kata kerja, tidur, berjalan, menangis, memasak, tersenyum, mengeluh. Kata benda: Mimpi, darah, rumah, meja, pisang, sepatu, dan surat. ya. kata sifat: cantik, bahagia, ceria, besar, merah, dingin, dan lezat. Kata pasangan, dengan hati-hati, kemarin, segera, sering, malam ini, kadang-kadang. Kata ganti: saya, mereka, kamu, dia, kita. Konjungsi, Kita simpulkan dari sini ya bahwa di dalam struktur cerpen itu ada abstrak, orientasi, komunikasi, evaluasi, resolusi, dan koda, di mana di sini adalah penjabarannya adalah apa? Pengenalan kelompok. Di sini sudah jelas. Di sini abstrak itu di awal sebelum adanya orientasi, di mana itu ada di paragraf 1. Sedangkan ini ada di paragraf kedua. Ini ada di paragraf ketiga sampai paragraf kelima untuk komplikasi timbulnya suatu masalah pada darah. Terus sudah itu evaluasi yang evaluasinya itu terletak pada 6 sampai 9. Untuk resolusinya itu terdapat pada berapa? 10 sampai 12, dan kodanya di akhir yaitu ada di paragraf 13. 13. Sedangkan aspek kebahasaan yang sudah kelompok 1 temukan itu sudah bagus, yaitu tidur, berjalan, menangis. Ini ya ada beberapa kata di sini, termasuk tidur, berjalan, menangis, memasak, tersenyum itu adalah masuk dalam kata Kerja. kata kerja. Mimpi, darah, rumah, meja, pisang, sepatu, surat termasuk kata kata benda. Darah itu masuk apa? Manusia kan? Manusia apa? Kata benda. Ya, terus sudah itu cantik, bahagia, ceria, besar, merah, dingin, dan lezat masuk kata sifat. Terus ada dengan hati-hati, kemarin, segera, sering, malam ini, kadang masuk dalam keterangan waktu. Terus sudah itu ada saya, mereka, kamu, dia, kita, masuk kata ganti. Dan atau tetapi, karena, jika, sebab, melainkan masuk dalam konjungsi. Ya, silakan ya. Ini referensi karena langsung ditulis. Nanti setelah itu kalian bisa tempelkan di yang itu artikel. Ya, silakan. Kalian tulis itu, di situ. Besar ya. Ya, bagaimana perasaan Anda selama pembayaran banksur? Senangkah atau bagaimana dan sebagainya? Silakan kalian tulis. Terus bagaimana bisa dibagi dengan temannya, beberapa temannya? Bagaimana menurut paling sulit dari pembelajaran ini? Terus yang ketiga, dari pembelajaran ini menurut kamu menyenangkan? Ya, terus kepada siapa kamu akan meminta bantuan untuk memahami pembelajaran ini? Terus setelah itu apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajar? Sudah lihat. Ada yang 1, 2, dan 3. Wah, Fitre. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, silakan nanti kita tempelkan. Dimasang, letaknya di sini yuk. Kuis peristiwa, perasaan kalian dari yang mana? Dari yang tadi kalian ini. Ya. Ya perasaan kira jabatan senang. Astagfirullah. Ya.
Iya, teks cerpen sesuai dengan pengalaman kehidupan di kesehari-hari. Nah, di situ kita bagaimana belajar bagaimana cara kita membuat atau menciptakan tulisan kita sesuai dengan pengalaman yang sudah kamu dapatkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kita belajar di sana. Ya, sebelum itu nanti Ibu akan memberikan beberapa evaluasi pada kalian untuk kalian bisa menyelesaikan beberapa tugas ya untuk pembelajaran berikutnya ya dikumpulkan. Nanti kita bisa diserahkan ke Ibu. Sampai di sini dulu pembelajaran kita. Mungkin sebelum saya tutup ada yang ingin masih bertanya atau bagaimana? Tidak. Ya, kalau begitu saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada tutur kata saya yang tidak berkenan. Ya, selamat untuk istirahat.